Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan guru yang sempat hadir mengikuti kegiatan kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan salah satu aktivitas kita, yaitu kegiatan diseminasi terkait dengan budaya positif. Saya meminta waktu Bapak Ibu untuk saya memaparkan materi kegiatan hari ini. Ini merupakan salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak rekognisi. Jadi ada beberapa item yang saya tetap lakukan seperti CGP reguler, yaitu melakukan diseminasi terkait budaya positif. Nah, selain itu bendahara nanti akan memberikan kompensasi dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan mulai bulan Juli sampai dengan bulan Juli, Agustus dan September. Nanti kegiatan itu saya ambil di akhir kegiatan. Ya, saya langsung saja. Nah, ini adalah diseminasi budaya positif yang terkait dengan kegiatan yang ada di program guru penggerak. Nah, terlihat sering kita mendengar kata budaya positif. Mungkin masih ada yang di antara kita belum memahami apa sih yang dikatakan itu namanya budaya positif. Budaya positif adalah salah satu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu bisa kita lihat dari profil belajar Pancasila yang kita akan terapkan di sekolah. Ada kebenaran kritis, ada bagaimana bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada kreatif, ada inovatif. Nah, budaya positif itu juga merupakan nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas. SD Negeri 2 Lorombang adalah salah satu bentuk komunitas. Jadi kita di PNN sudah ada yang namanya komunitas SD Negeri 2 Lorombang. Yang ketiga, budaya positif itu merupakan suatu nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak kepada murid sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Kita melihat kegiatan yang ada di sekolah kita. Banyak kebiasaan-kebiasaan yang kita terapkan. Seperti hari Senin, kita melaksanakan upacara bendera. Hari Selasa ada senam. Hari Rabu ada zikir. Hari Kamis senam. Hari Jumat sholat duha. Sabtu kita mengambil bendera. Itu merupakan adalah salah satu bentuk kebiasaan yang ada di sekolah yang merupakan program yang berpihak pada murid. Keberpihakan pada murid maksudnya adalah bagaimana kegiatan itu bisa mewujudkan apa yang kita inginkan dari siswa, atau bisa mengembangkan minatnya, bisa mengembangkan bakat dari siswa. Nah, ada kegiatan kebiasaan dari kegiatan ekstrakurikuler yang kita lakukan. Musik bambu, ada pramuka, ada TPP. Itu merupakan kegiatan kebiasaan yang bisa mengembangkan minat dan bakat siswa. Dalam pramuka, anak-anak diberi nilai-nilai kebajikan terkait dengan rasa tanggung jawab, rasa gotong royong, ada rasa mandiri. Sama di musik bambu. Musik bambu itu ada gotong royong. Kalau tidak ada kolaboratif di dalamnya, maka nada-nada yang ada di musik bambu itu tidak bisa tercipta. Maka itu dikatakan ada nilai-nilai keyakinan atau keyakinan yang merupakan suatu kebiasaan yang ada di sekolah. Konsep dari budaya positif kita bisa lihat
dari perubahan paradigma, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya lanjut. Kita ibaratkan ketika kita mengepal sebuah tangan, kita menuliskan sesuatu yang sangat berharga di dalam kertas tersebut. Mungkin misalnya berwarna menulis kertas di selembar, kemudian dia kepal. Tulisan yang ada di kertas itu misalnya apakah dia emas, berlian, kita anggap adalah sebuah benda. Ketika Ibu Vira mengunjungi Ibu Wana, menghadir Ibu Wana atau mengintimidasi ataupun memarahi, menggoda Ibu Wana, apakah dia ingin membuka kepalan tangannya atau tidak? Pasti itu tergantung bagaimana bujukannya Bu Ira bisa membuka kepalan tangan Ibu Wana. Nah, ini terkait dengan kontrol. Stimulus respon, ada yang perubahan paradigma terkait dengan stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ada perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Terkait dengan kebutuhan di stimulus respon sama, tetapi di teori kontrol berbeda. Tadi ketika dia Bu Wana mau membuka kepalan tangannya, tergantung bagaimana dia merespon dari bujukan di Ibu Ira, atau bagaimana Bu Ira bisa mengontrol agar apa yang diinginkan itu bisa dilakukan Ibu Wana. Sama dengan tadi, segala sesuatu dalam kehidupan kita Nama buah. satu kata. Jika saya Maksudnya jika saya apapun kata yang kita ingin ucapkan. Jika saya dari apa? Dulu jika saya dulu musuh peta. Jika saya dulu musuh peta. Ya, ini masih kontrol. Maka yang peta. Rajin umur peta. belajar matematika. Masa mau belajar makan buah? Tidak ikut melayani. Iya belajar matematika. Maksudnya jika saya harus rajin belajar. Iya, jika saya dulu harus rajin belajar matematika. Ya bisa karena apa? Iya, air screening itu bukan hanya di awal pembelajaran. Ketika kita melihat ada kejenuhan dari siswa atau kebencian dari siswa, lakukan revisi, bisa dilakukan screening di pertengahan, supaya ada stimulus kembali yang muncul untuk belajar lagi. Saya lanjut. Nah, biasakan kita diberi sebuah penghargaan, begitupun siswa. Penghargaan saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar bertanggung jawab, atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memiliki untuk melakukannya. Dalam artian bahwa penghargaan itu hanya dilakukan
untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Dia tidak bisa melakukan sendiri. Hanya memilih untuk dia tidak bisa untuk melakukan sesuatu hal yang dia ingin lakukan sendiri. Baik kepada siswa maupun kepada karyawan atau anggota kita. Penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jadi penghargaan itu yang bisa spontan, yang hanya waktu jangka pendek. Tidak usah terlalu sering-sering dilakukan. Nah, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Dalam artian, misalnya kadang kita lakukan pembiasaan kelas rendah, karena saya juga dulu pernah lakukan ketika ingin anak-anak menjawab sesuatu tugas, kita kasih gula-gula. Nah, besok kita lakukan seperti itu lagi. Besok lusanya anak-anak akan ketergantungan dengan suatu penghargaan. Jika kita lakukan secara berulang. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Kita berupaya, saya mau lakukan, misalnya saya ingin melakukan sesuatu hal karena saya ingin mendapatkan penghargaan. Walaupun mungkin yang kita lakukan itu bagus, tetapi istilahnya kita tidak menyadari dengan sendirinya perilaku kita itu adalah bukan perilaku yang didasari dari motivasi dari diri kita sendiri. Nah, ini yang biasa kita lakukan di sekolah. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Karena kita tidak bisa membedakan mana hukuman, mana konsekuensi. Ketika anak-anak tidak memakai topi, kita kasih pisah, kan? Kita pisahkan tempatnya bersama. Nah, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Kita sudah tahu kan bahwa kalau konsekuensi, misalnya ada anak-anak tidak memakai sepatu, kemudian kita suruh lari keliling lapangan, apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lihat, hukuman itu sesuatu yang tidak terencana. Kemudian mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi. Ketika dia melakukan kesalahan, misalnya saya tadi aturan sekolah adalah memakai sepatu hitam, tetapi siswanya kita memakai sepatu putih, dia tidak tahu apa hukumannya. Kadang kita kasih hukuman yang berbeda-beda. Mungkin hari ini kita hukum dia lari lapangan, besok kita hukum lagi dia pungut sampah. Jadi dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Itu terkait dengan hukuman. Karena kita tidak bisa membedakan mana hukuman dan konsekuensi. Kemudian bersifat satu langkah berupa hukuman fisik atau psikis. Ingat, hukuman itu bukan hanya sekedar mencubit, bukan hanya disuruh di lapangan. Kata-kata menghabis, memarahi siswa itu adalah hukuman psikis. Kalau konsekuensi dia terencana, disepakati sesuai aturan, tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor sikap murid. Maksudnya konsekuensi begini, kita kan punya tata tertib sekolah. Datang terlambat berarti kita memberikan misalnya konsekuensinya adalah membaca buku di perpustakaan. Tidak kerja PR, dia menulis misalnya 10 kata. Sudah ada, kita sudah buat aturan-aturan tertulis
di sekolah. Ketika dia bangga, maka dia akan konsekuensinya akan dia dapatkan, sudah teratur beda tadi dengan hukuman. Kemudian ada lagi yang namanya restitusi. Mungkin ini hal baru yang kita dengar, karena yang selama ini kita dengar adalah hukuman konsekuensi. Nah, ada namanya restitusi. Restitusi itu adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Restitusi ini adalah yang diarahkan kita, atau bagaimana Mudira bisa mengontrol apa yang agar apa yang diinginkan itu bisa dilakukan Ibu Hawana. Sama dengan tadi, segala sesuatu dalam kehidupan kita, dalam respon itu stimul respon, bisa jadi orang bisa mengontrol kita. Tetapi pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Apapun yang kita inginkan, walaupun dibujuk dengan uang, dibujuk dengan sesuatu hal yang menyenangkan, kalau respon dia itu mau saja. Tetapi kalau teori kontrol, yang bisa kontrol diri saya hanya diri saya sendiri, bukan orang lain yang mengontrol saya. Itu termasuk dalam teori kontrol. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa disiplin itu adalah kata yang berasal dari disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Kata disiplin, kita kan menginginkan siswa kita disiplin. Tapi katanya disiplin itu bukan karena suatu imbalan, suatu penghargaan, tapi disiplin itu muncul dari dirinya siswa itu sendiri. Karena kesadaran bahwa disiplin itu penting, bukan karena kontrol dari gurunya. Bapak harus disiplin, tapi itu kita menginginkan bagaimana peserta didik bisa disiplin tanpa adanya imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, kemudian sebagai pendidik tujuan adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Sama saya tadi katakan bahwa ketika kita anak menginginkan dirinya disiplin, kita inginkan dia disiplin bukan karena sesuatu dari proses imbalan atau penghargaan dari gurunya, tetapi itu adalah motivasi dalam dirinya sendiri. Nah, ini tadi ada katakan nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat positif manusia, merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal, bersifat menyeluruh dalam lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan ini mengacu pada profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa terhadap Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, pernikahan global, kegotong royong dan kreatif. Sama kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di sekolah. Kita belajar berbeda apa sih yang kita inginkan, nilai-nilai kebajikan apa yang kita inginkan timbul dari siswa. Tentunya kita pengen bagaimana siswa itu bisa berkebajikan global. Kita adakan sholat duha, kita berdoa sebelum belajar. Nilai kebajikan apa yang kita inginkan dari kegiatan kita itu?
Tentu kita ingin bahwa siswa itu bagaimana dapat takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita dari nilai-nilai dari kegiatan disiplin positif, budaya positif yang ada di sekolah, tentu kita menginginkan nilai-nilai kebajikan dari mobil belajar Pancasila. Nah, kita bisa lihat makna dan kata disiplin itu. Disiplin dan nilai kebajikan sebuah kata indah dari Ki Hajar Dewantara bahwa sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan keras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika diajarkan melakukan self disiplin, wajibkan penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Artinya bahwa ketika seseorang tidak bisa didisiplinkan, maka orang lain yang akan mendisiplinkan. Kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, maka orang lain yang akan mendisiplinkan kita. Tetapi kalau kita menginginkan siswa kita disiplin, tentu yang menjadi contoh terlebih dahulu adalah diri kita sendiri yang disiplin. Kita siswa tidak akan mengikut, kita sebagai panutan, kita sebagai contoh untuk siswa kita. Kalau siswanya mau disiplinkan dulu diri kita sendiri. Itu bisa jadi akan menjadi motivasi ekstrinsik dari luar. Oh, guru saya disiplin tepat waktu, masa sebagai siswa sama ketika kita mau kita berada dalam suatu komunitas, jika anggota kita mau disiplin, otomatis kita disiplin dilakukan oleh atasan. Nah, ini terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Ini bisa jadi menjadi kebutuhan siswa kita dan menjadi kebutuhan kita sebagai pendidik. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Kita manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Apakah kita butuh untuk bertahan hidup? Pasti butuh. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu bisa kita dapatkan melalui makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Nah, untuk kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang, rasa ingin diterima. Sebagai manusia biasa, pasti kita ingin diterima dalam lingkungan kita, sama peserta diri kita. Apapun latar belakangnya, pasti ingin diterima di dalam lingkungan kelasnya. Sama juga kita dulu, apapun latar belakang kita, pasti kita ingin diterima. Ada rasa kasih sayang dan rasa ingin diterima. Rasa kasih sayang dan diterima ini kita melihat apapun latar belakangnya, apapun lintas bahasanya, apapun sukunya, kita menginginkan dalam diri kita untuk diterima. Kemudian terkait dengan penguasaan. Penguasaan ini terkait dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kita sudah buat aturan-aturan tertulis di sekolah. Ketika dia langgar, maka dia akan konsekuensinya akan dia dapatkan. Sudah teratur, beda tadi dengan hukuman. Kemudian ada lagi yang namanya restitusi. Mungkin ini hal baru yang kita dengar, karena yang selama ini kita dengar adalah hukuman konsekuensi.
Nah, ada namanya restitusi. Restitusi itu adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Restitusi ini adalah yang diarahkan kita sebagai pendidik. Siswa bisa menemukan sendiri solusi dari kesalahan yang dia lakukan. Kita nanti simak baik-baik seperti apa restitusi. Ini kita bisa bedakan mana hukuman, mana konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tapi konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi. Kemudian kalau hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, tetapi kalau dia konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman hanya dalam waktu jangka pendek, otomatis kalau aturan sekolah itu tidak ada yang terlalu istilahnya yang terlalu tajam itu hukum konsekuensinya. Anak membenci kedisiplinan. Ketika kita menghukum anak-anak, dia tidak pakai sepatu disuruh ke lapangan, dia akan benci. Itu yang namanya kedisiplinan. Kalau dia konsekuensi, dia akan hargai yang namanya disiplin, karena sudah tertulis aturan-aturan yang ada di sekolah. Maka dia akan dengan sendirinya akan menghargai yang namanya disiplin. Hukuman dipaksa, karena kalau sudah tadi berbuat tidak pakai sepatu, keliling ke lapangan, dia paksa. Kalau konsekuensi ada stimulus, ada rangsangan, ada tanggapan yang akan dirasa oleh anak siswa kita. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah dan menyesuaikan diri. Kalau hukuman konsep diri yang buruk, kalau konsep diri yang baik adalah konsekuensi. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kadang kan dia salah, misalnya kalau dia mencuri, kita tahu kita akan hukum, tapi dia karena takut dihukum maka dia tidak terus terang. Kemudian marah, rasa bersalah, dan memalukan, merasa tak dihargai. Ini perasaan yang dia rasakan ketika diberi hukuman. Kita mungkin juga pernah sekolah dikasih hukuman, pasti kita rasakan kita marah. Kenapa saya dihukum sama guru saya? Pada saat mungkin kalian juga kita tidak tahu ternyata apa yang saya lakukan ini tadi mendapatkan hukuman. Kemudian kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau take out. Nah, ini tadi mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah dia itu hukuman atau hukuman? Adakah dia Tuhan biasa kan? Kita ini tidak buat Tuhan itu. Lalu mengelilingi lapangan basket kembali dan keluarkan habis sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk teruskan 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman. Menghentikan kertas tugas terbaik yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi karena ada rasa tanggung jawab. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu ini. Hukuman. Lalu mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran kejauhan. Hukuman.
Nah, ini posisi kontrol yang kita butuhkan sebagai seorang guru. Di posisi manakah kita? Apakah kita sebagai guru adalah sebagai penghukum? Apakah kita guru sebagai teman? Apakah kita guru posisi kontrolnya adalah pembuat rasa bersalah? Atau kita sebagai pemantau? Atau manajer? Betul manajer. Kita lihat yang mana dikatakan penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau dan manajer. Contoh penerapannya: penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Tidak boleh ikut pembelajaran selama 1 jam pembelajaran. Menulis buku tidak akan mengulangi lagi sebanyak 100 kali. Ini tindakan-tindakan penghukum. Kalau dia membuat rasa bersalah, selalu mengatakan pada siswanya, berapa kali ibu harus meminta kamu selalu mengecewakan. Pasti kalau kita tanya, kamu mengecewakan sekali, nak, padahal berapa kali saya tanya tidak boleh seperti ini. Pasti ada rasa bersalah kepada siswa. Dia akan merasa rasa bersalah. Kenapa kamu lagi? Bukankah kamu sudah berjanji untuk segera melengkapi atau misal contoh pertanyaan pernyataan yang kita ungkapkan ketika kita sebagai guru adalah pembuat rasa bersalah. Jadi anak-anak terkadang ibu maka dia ada rasa bersalah dalam dirinya. Nah, contoh penerapan untuk teman. Ayo dong, ikut adalah sekolah, tolong bapak, ibu yang sekali ini ya sudah tidak apa-apa lagi, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Ada kata pernyataan tolong ibu Dina, jangan seperti ini. Iya bu, karena dia merasa temannya. Nah, kemudian memantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara selesai, kamu beli atributnya dan jangan diulangi lagi. Ini setelah kita lakukan hal sendiri. Nah, kita pantau, kita lihat, kita pantau anak-anak siapa yang tidak pakai topi. Kita selalu mengawasi anak-anak dengan aturan-aturan yang kita lakukan, sudah kita terapkan. Sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Ketika kita sebagai manajer, kita tidak langsung kamu salah nak, atau kita bilang kamu lagi. Tetapi kita tanya apa kesalahan yang kamu lakukan sehingga kamu tidak, misalnya tidak memakai sepatu atau datang terlambat. Nah, kita tanya lagi, kalau kamu tadi sudah melakukan terlambat, apa kira-kira yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Jadi dia sendiri yang mencari solusi untuk dirinya. Inilah yang dibutuhkan kita sebagai guru. Jangan langsung menghadik anak-anak. Kita tahu dulu alasannya anak-anak. Kita tahu dulu penyebabnya anak-anak. Kenapa kamu lakukan kesalahan ini? Kau tahu tidak kesalahanmu? Terkadang saya saja sebelumnya dari diri saya, sebelumnya mengikuti namanya penggerak, posisi saya hanya di sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah dan sebagai teman. Kadang kita lakukan tanpa kita sadari. Penghukum itu kadang kita lakukan secara refleks. Tetapi yang kita butuhkan adalah kita sebagai manajer. Kita anak-anak sendiri yang tahu kesalahannya, kenapa melakukan kesalahan dan bagaimana cara untuk memperbaiki kesalahan. Nah, ada yang namanya keyakinan kelas. Apakah di kelas tak sudah ada yang namanya keyakinan kelas? Kita butuh membuat keyakinan kelas di sekolah. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang, suku, negara, bangsa, bahasa,
maupun agama. Ingat, yang kita buat adalah keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas adalah sesuatu yang dibuat dan dilaksanakan oleh individu agar tercipta suatu kondisi yang tertib, teratur, dan kondusif. Kalau keyakinan kelas, kita menempatkan jangan bedakan keyakinan dengan peraturan. Boleh kita buat peraturan. Itu peraturan kita sendiri. Kita hanya sebagai guru yang berdiri. Mau tidak mau, suka tidak suka melakukan. Itu peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati oleh siswa kita. Oh, kita bikin keyakinan kelas yang kira-kira apa yang keyakinan kelas yang kita inginkan? Misalnya, tidak boleh apa nilai yang kita percaya di sekolah-sekolah kita, nilai universal apa yang telah kita sepakati. Ini menanyakan keyakinan. Setelah tadi kita buat keyakinan kelas yang mana dia langgar dan kesalahannya itu. Apa yang kamu rasakan ketika kamu lakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Kita tanya, nilai kebajikan apa yang dia langgar tadi? Ya, jadi disiplin positif itu adalah sebenarnya guru memiliki standar kepribadian profesional, sosial, baik di mana guru maupun merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among itu manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Perlu kita ketahui bahwa kita ini terdidik bagaikan seorang petani. Walaupun bibitmu bagus, tetapi kalau kamu tidak perbaiki, tidak rawat, pasti akan menjadi bibit yang tidak berkualitas, akan menjadi buah yang tidak berkualitas. Bagaimanapun jeleknya bibit yang kita tanam, tapi kalau kita beri perlakuan yang baik, kita sirami, kita rawat dengan baik-baik, pasti akan menjadi buah yang berkualitas. Begitupun seorang siswa. Walaupun mungkin siswa basicnya di sekolah mengawal lingkungannya tidak bagus, tapi kalau kita beri pendidikan yang layak, cara mengajar yang bagus, bagaimana pendekatan kita terhadap siswa itu bagus, pasti akan menjadi anak-anak yang baik, yang anak-anak yang berhasil. Jadi kita ibaratkan pendidik itu layaknya seorang petani. Tangan-tangan kita lah yang akan membuat peserta didik kita. Anak-anak itu bukan lagi pernah dulu kan ada manusia siswa itu pakai kertas putih, tabula rasa. Tapi sekarang siswa itu kita yang beri warna. Sudah ada 5 karakter dari sekolahnya, dari lingkungannya. Kita lah yang mewarnai, memvariasi anak-anak itu menjadi lebih baik, menjadi sesuatu yang lebih nyaman kita lakukan, lebih berprestasi. Kita bukan lagi sayang sekali waktu belajar di D2 tentang pendidikan, sistem tabula rasa masih dipakai. Tapi sekarang bukan lagi tabula rasa. Karena itu sisa peserta didik bagi kertas putih kan, tetapi sekarang sudah bukan seperti kertas putih. Kita tinggal mewarnai, kita kasih sabar-sabar. Dia itu asalnya sudah sabar-sabar memang, tinggal kita yang kasih terang. Jadi untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ditanyakan, silakan saya persilakan untuk bertanya. Tapi kalau tidak yang ditanyakan, saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Yang ada bertanya?
calon guru penggerak, tentunya dahulu kita secara respect, memang kita sebagai guru dalam mengajar di kelas maupun di lapangan itu ada posisi kontrol yang tidak bisa kita kontrol tentunya. Kita jadi pemantau di lapangan, kita jadi pemantau, kita jadi memberikan rasa bersalah kepada anak. Jadi setelah saya lalui pendidikan guru penggerak, alhamdulillah dididik selama kurang lebih hampir 9 bulan, itu tentunya banyak memberikan sesuatu kebaikan positif yang tadinya saya sebagai pemantau di lapangan tentunya sudah mengurangi, karena itu kan respect memang itu tadi bilang bahwa respect itu terjadi. Kalau di lapangan di kelas itu ada anak-anak yang nakal, jelas tidak langsung. Tapi selama saya melakukan menjadi guru penggerak sudah kurang, sudah saya kurangi itu, malah saya menjadi teman dan Pak bisa dibilang sebagai manajer di dalam kelas itu sudah saya terapkan, alhamdulillah saya sudah terapkan di dalam kelas saya. Iya. Terima kasih Bu Mulyana sudah berbagi sharing terkait dengan posisi kontrol. Itu tadi bahwa banyak kita sadar tidak sadar kita kadang sebagai pengunjung, sebagai teman, pemantau, membuat rasa bersalah. Tetapi yang betul yang kita butuhkan adalah kita sebagai manajer. Anak-anak sendiri yang menemukan solusinya. Memang saya juga sebagai guru penggerak mengikuti pendidikan guru penggerak mulai dari pengajar praktik hingga hari ini sebagai fasilitator. Ini ketika kita berbagi praktik baik, hal ini yang selalu menjadi bahan yang enak. Banyak hal-hal baru yang kita dapatkan. Jadi saya harapkan kepada teman-teman yang masih muda, yang masa kerjanya masih lama, ikut-ikut di guru penggerak. Guru penggerak itu bukan tidak susah tugasnya, hanya bagaimana kita memanage waktu kita menjadi lebih terarah. Kalau misalnya kita semua mengikuti guru penggerak, kita sebagai guru kadang ada jam kosong. Nah, di jam kosong itulah kita mengisi waktu kita untuk mengerjakan tugas kita. Tidak perlu kita pulang di rumah kita sibuk dengan laptop sehingga keluarga yang terbengkalai. Bagaimana kita manage waktu kita? Saya tahu bahwa sekarang kita sebagai guru disibukkan dengan administrasi. Tetapi administrasi itu tidak akan mengganggu kita kalau kita pandai atur waktu kita. Saya selama mengikuti program guru penggerak mulai dari pengajar praktik, saya tidak pernah perlihatkan kesibukan kepada guruku. Akhirnya mereka mau ikut guru penggerak. Kalau pulang makanya saya ini selama mengikuti ini jam tidurku itu jam 1. Sudah ketiduran aku baru saya kerja tugasku. Jadi manajemen waktunya kita itu terarah, bukan karena guru penggerak kita segala anak didik kita terbengkalai, keluarga kita juga tidak terpantau. Dan susah karena apalagi kalau kita di angkatan sekarang sudah banyak contoh-contoh yang ada di YouTube. Kita bisa ATM, ambil, tiru dan modifikasi. Jangan copy paste, tapi ATM ada modifikasi di dalamnya. Tidak susah ini guru penggerak, tidak mudah.